lagi. Akhirnya dia terbang selama setengah jam. Gitu. Itu kebayang Alhamdulillah kita Guinness Book of Record. Jadi, aduh, tadinya semua udah senang, terus dia bilang tunggu 15 menit. Kok tadi dia nggak ngomong terbangnya harus 15 menit, jadi tambah stres. Ini dia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oltrades, dan salam KPOT, Lestari Budayaku, Bugar Bangsaku. Kembali di konten ngoceh punyanya KPOT Official yang bakal ngobrolin cerita hidup pengrajin, penggiat, dan penggerak permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia. Ya, minggu lalu kita udah ngoceh bareng pengrajin layangan adu. Nah, kurang lengkap kalau kita nggak ngoceh bareng dengan pengrajin layangan kreasi. Oltrades pasti udah tahu ya bedanya layangan adu dan layangan kreasi. Nah, sekarang sudah bersama kita ada Ibu Sari Sabda Bakti Majid. Wah, lengkap ya kan? Lengkap banget. Lengkap dong. Kita akan ngoceh, ngobrolin cerita hidup pengrajin dan penggiat layangan kreasi. Nah, kita biasanya sih manggilnya Ibu Sari. Ibu apa kabar? Baik. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Senang ketemu Ibu, semangat terus, ceria terus gitu. Aduh. Karena main layangan terus. Oh gitu ya. Kuat ya bulengannya tuh. Lumayan. Oke. Gini Bu, boleh dong ya kita ngobrolin cerita hidup Ibu tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional yang Ibu geluti. Nah, gimana sih asal mulanya Ibu bisa tertarik, terus kemudian ngembangin layangan kreasi? Wah, ceritanya panjang, tapi seru sebetulnya. Jadi sebetulnya selain main layangan, saya mulai pergi gitu. Jadi waktu tahun 89 bikin festival kecil-kecilan gitu karena kerja di EO kan. Terus jadilah datang orang Malaysia. Lalu 93 itu DKI mau bikin perlombaan layangan. Jadi 92 saya ke Australia. Lihat festival di sana gitu. Begitu lihat ya kita kan juga bawa layangan ya, layangan Indonesia. Nah, 93 bikin festival pertama. Sesudah 93 itu udah terus diundang deh. Jadi ya terus terang saya sebetulnya pemain teater, tapi keliling dunianya main layangan. Oh gitu, jadi bukan dari teater keliling dunia. Iya. 93 bikin di Jakarta. 94 juga bikin. Nah, 95 saya mulai bikin touring. Touring itu bayangin. Orang, karena kan sayang orang luar negeri datang ke sini. Jadi kita bikin dari mulai Jakarta, terus kita ke Lampung, dari Lampung kita ke Jogja, dari Jogja kita ke Kebumen, terus ke Bromo, terus ke Bali. Jadi mereka 2 minggu, tapi kita ajak keliling, gitu, karena mereka udah di sini. Nah udah, nah sebetulnya sebelum itu juga gitu. Jadi pertama kali saya diundang ke festival paling besar. Saya bilang festival paling besar di dunia karena dia kurang lebih itu ada sekitar 40 sampai 50 negara sekarang ini yang ikut partisipasi. Nah, itu tahun 96. Nah, dari situlah Indonesia pokoknya terkenal terus karena ada orang Bali juga yang pergi ke sana gitu. Jadi saya bawa layangan macam-macam. Layangannya Sumatera, layangan hias, dengan catatan bahwa layangan itu dibuat dulu, saya uji coba dulu di lapangan, baru saya bawa ke sana dan mereka wow keren karena layangan kita dari bambu dan bahan parasit, tapi karena mereka semuanya kan bahannya udah pakai fiber. Jadi kalau lihat kita pakai bambu gede-gede gitu kan, di ensemble di sana gitu, jadi mereka juga terkagum-kagum. Nah sesudah itu baru saya mulai mengajak pemain-pemain dari
macam-macam tempat gantian gitu untuk bisa pergi keluar, lihat, dan akhirnya yang paling terkenal adalah layangan daun yang dari dia Muna, bikinnya ya. Dari daun bahan dasarnya. Daun, jadi daun lalu disambung-sambungnya pakai biting, gitu, rangkanya bambu, jadi semuanya alami. Terus benangnya itu dari seratan asutan, gitu. Jadi seru. Nah dari situlah udah mulai deh. Jadi terus sambil keluar negeri sambil jualan layangan dong. Oh, gitu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Betul. Berarti event pertamanya di tahun 93 itu Ibu udah main layangan. Aku masih SD deh kayaknya. Itu kita mainnya masih di Kemayoran. Itu rumahku, tapi aku nggak mainan. Di lapangan terbang ya berarti. Udah ceritain pertama kali, terus udah diceritain bisa ke kancah internasional, itu keren banget. Terus apa bedanya layangan kreasi yang ada di luar negeri sama yang punya kita? Jenis layangannya yang pernah ditemui di internasional, ada yang bikin Ibu terpesona nggak gitu? Kalau tadi cerita Ibu kan, sebentar maaf. Kalau tadi kan Ibu bilangnya malah mereka yang terpesona sama kita. Gitu. Ibu ada yang terpesona nggak sama layangan internasional? Ada. Layangan terbesar di dunia itu besarnya setengah lapangan bola. Wah, itu nerbanginnya gimana coba? Nah, itu yang paling besar yang punya Kuwait. Jadi dia bikin benderanya Kuwait. Itu 44 kali 50 meter. Jadi kotakan dia. Nah, diterbanginnya nggak bisa terbang. Jadi di ensemble dulu, ditaruh di bawah, talinya udah dipegang sama traktor, gitu. Nanti begitu, dan dia nggak bisa juga angin kenceng. Kalau angin kenceng, traktornya juga kebawa terbang dia. Jadi selalu dicarinya, karena kemarin ini terakhir diterbangin di Prancis. Jadi begitu anginnya agak lumayan, karena gini, layangan itu dia bentuknya inflatable. Jadi kalau angin masuk, dia langsung los gitu ya. Jadi otomatis. Nah, jadi begitu angin dibuka, lubangnya sedikit, anginnya masuk, udah dia langsung terbang. Dan juga tidak tinggi-tinggi karena terlalu besar memang layangannya. Nah, itu memang ada orang New Zealand yang spesial, dia membuat layangan besar, ikan pari, ikan paus gitu. Memang besar-besar sekali, tapi tidak berarti kita tidak bisa buat. Nah, pengrajin-pengrajin kita juga sudah bisa buat itu. Cuman memang kita nggak buat sampai yang, kita kemarin punya komodo aja, itu panjangnya 30 meter. Lumayan lah ya. Lebarnya gitu. berapa, tapi Bu? Enggak, lebarnya dia cuman sekitar 2-3 meter. Jadi enggak sampai besar. Tapi kan karena dia memanjang, jadi dia kelihatan komodonya gitu. Ada juga yang 9-10, maksudnya kita juga sudah bikin, tapi memang rekor terbesar masih dipegang oleh si White gitu. Itu. Nah, kalau kita memang gini, layangan itu ada 2 jenis, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kalau 3 dimensi dia berbentuk. Itu kalau nah, festival terbesar, maksudnya festival terbesar itu di Prancis itu karena banyak negaranya. Tapi festival terbesar di dunia dulu itu di Jepang, ada namanya Hamamatsu. Nah, sekarang ini di Bali. Karena kebayang nggak, di Bali itu kalau festival itu yang ikut 1000 banjar, jadi bukan 1000 orang, 1000 kampung yang ikut. Jadi nggak usah ada penonton karena udah penuh. Pesertanya datang aja udah kayak. Nah, dan mereka bawanya kan layangannya besar-besar. Jadi kalau bawa layangan ke lapangan juga sekampung bawanya, iya. Jadi dibawa pakai musiknya gitu kan. Jadi udah macet deh jalan. Tapi bagaimana kebersamaan mereka untuk membuat layangan itu dan mereka menerbangkannya sama-sama. Dan festival di Bali itu memang paling terkenal di dunia pada saat ini. Nggak ada yang lawan. Iya. Bangga juga ya ternyata ya. Oh, bangga. Pokoknya tiap kali kalau pergi
keluar tuh bangga banget karena layangan diomongin. daun ya, layangan daun menjadi superstar dan sekarang ini ada juga kita layangan 3 dimensi yang istilahnya kontemporer. Apa itu, Bu? Bahwa dia tuh tidak jadi tidak kalau layangan kan semuanya presisi bentuknya. Nah, kalau ini enggak, dia bikin. Ya, itu ada namanya Bli Kadek Armika dari Bali. Iya, Bali. Dia juga arsitek, tapi dia juga sudah mulai dan selalu pakai daun lontar. Jadi dia bisa bikin ikan, dia bisa bikin dan selalu bisa terbang walaupun bentuknya tuh tidak simetris. Soalnya kemarin kan dibahas harus seimbang gitu supaya terbang. Ternyata ini nggak balance juga tetap bisa terbang nih. Iya, jadi memang intinya di tali kamanya bagaimana. Jadi saat yang pendek, oke. Ya. Itu berarti ada triknya. Oke, Bu. Penghargaan dari pemerintah Indonesia terhadap layangan kreasi itu bagaimana, Bu? Memang susahnya kan gini. Festival layangan itu cukup terkenal di dunia. Kita punya ya. Kita bikin festival tuh tergopoh-gopoh karena memang tapi lumayan, maksudnya gini, kayak Jogja selalu udah mulai bikin, jadi kan Palembang bikin, jadi beberapa provinsi memang sudah bikin. Memang agak susah karena gini, kalau layangan di luar itu kita tuh diundang semuanya difasilitasi, dikasih tiket pesawat, dikasih hotel, dijemput dari airport gitu kan. Nah, jadi kalau mereka kesini kan kita harus memperhitungkan itu karena memang sama, jadi memang agak sulit karena pemerintah tadinya berpikir bahwa nggak gimana sih layangan gitu loh. Tapi sekarang ini agak lumayan. Jadi mereka perlu lihat. Sebetulnya itu juga bisa salah satu mendatangkan turis luar. Karena kalau mereka kita ajak keliling, pasti mereka belanja. Pasti mereka beli gitu. Nah, kalau kemarin kita lihat layangan adu, itu juga kita tuh 2 kali juara dunia di Prancis, layangan adu. Itu orang Bandung, namanya Pak Kiat. Ya. Jadi di Bandung itu tuh ya 2 tahun mereka bikin kejuaraan dunia. Ya memang kadang-kadang kita juga susah ke sana karena kalau yang kejuaraan dunia ini tiketnya masing-masing. Gitu. Itu nggak bisa Bu diajukan proposal untuk ikut serta gitu? Itu bisa apa? Ya, bisa karena penginapan segala macam kan tetap ditanggung. Jadi kalau festival di luar itu rata-rata mereka memberikan semuanya. Jadi saya keliling dunia yang belum tinggal sampai South Africa udah pernah juga. Gitu kan, semua. Cina, Korea, karena semua punya festival. Kalau di India lebih gila lagi. Mereka festivalnya sebulan itu jadi keliling dari tempat ini. Full sebulan itu? Iya. Jadi kita di sana tuh kurang lebih hampir sebulan deh. Tapi gitu keliling. Dari satu tempat itu bisa ada 15 tempat kali. Karena jalan naik naik bus. Nanti balik lagi gitu. Tapi menarik. Maksudnya sama akhirnya sebetulnya kita duluan buat, akhirnya mereka juga menyontoh, jadi bikin touring gitu. Dan itu memang benar, maksud saya bagaimana memperkenalkan layangan lokal mereka. Karena kalau kita keliling juga gitu, lokalnya harus ada, baru mereka. Nah, kita memang terkenal karena kita masih dari bambu. Jadi kalau kita keluar negeri, itu yang namanya bawaannya gede-gede. Karena memang kita knockdown. Tapi kan knockdownnya bambu nggak bisa dibikin plus gitu kan. Nah, jadi tapi ya itulah kelebihan kita gitu. Jadi mereka lihat, wah bikin binatang-binatang 3 dimensi, semuanya ada rangkanya. Kalau mereka inflatable kan gampang. Iya, tinggal langsung pasang gitu itu kan hitungnya hampir kayak balon. Dimasukin udara, udah langsung terbang kan mereka. Kayak gitu. Ya memang juga luar biasa, tapi kalau kita itu ampun deh kreasinya apalagi. Jadi kalau di Bali tuh tiap tahun mereka juga gitu. Jadi ada layangan tradisi, itu yang luar biasa, layangan tradisinya ada 3.
Lalu layangan kreasinya tuh bisa ada motor, mobil, terbang, pokoknya segala macam semuanya terbang deh. Oke, kan layangan kreasi itu ukurannya besar-besar, terus warna-warni, bagus banget deh, gitu. Itu kayak yang di belakangnya ibu tuh, itu aku dari tadi ngeliatin. Bahan untuk membuat layangan kreasi itu apa? Terus teknik pembuatannya itu seperti apa? Masih manual atau udah gunain mesin? Sebetulnya masih manual kalau yang besar-besar gitu. Maksudnya gini loh, kan kita dulu layangannya masih pakai kertas sama bambu. Kalau sekarang kita bambunya tetap, tapi pakai bahan parasit. Oke. Jadi ada yang dijahit, ada juga yang mereka tempel. Oh, itu bahan parasit masih bisa ditempel gitu pakai lem? Bisa, bisa. Nah, jadi ada yang ditempel, tapi memang kalau dijahit dia lebih kuat. Karena kan kalau anginnya kenceng banget gitu, minta ampun. Dan kita juga terkenal adalah bikin namanya layangan train naga. Kan sekarang ada naga, kepala naga, terus ada buntutnya panjang sekali. Nah, sekarang ini lagi terkenal banget. Lumayan gitu, bahwa harganya juga cukup lumayan gitu. Biaya produksinya maksudnya itu? Ya, dijualnya ya macam-macam, bisa 6 juta gitu. Cuman memang kan pengiriman yang menjadi mahal. Iya. Jadi akhirnya kalau saya keluar selalu mereka bilang titip dong gitu. Nah, rajin bikin. Tapi lumayan soalnya kan satu itu kepala dengan badannya tuh bisa 15 kilo sendiri. Berat banget. Itu kebayang kalau udah ditambah angin. Ya, kepalanya cukup besar, tapi sekarang menjadi tren. Jadi layangan naga Indonesia, Cina juga buat, memang enteng, tapi kepalanya kita kan macam-macam naganya. Jadi itu yang membuat mereka menarik. Beda, karena ya? Terakhir kita festival itu kita terbangin 10 naga. Itu punyanya teman saya orang Prancis, tapi belinya dari Indonesia semua. Gitu, jadi menjadi atraksi. Nah, jadi memang sekarang itu rata-rata pakai bambu dan parasit. Cuman ada juga teman-teman yang sudah mulai membeli fiber supaya lebih enteng sebetulnya. Oke. Gitu. Jadi kalau itu fiber itu bisa ditekuk-tekuk kalau pas bawa. Kalau bambu kan tetap dia selonjoran gitu kan? Dicopot, di ensemble kan, dia bisa dicopot pasang. Kita yang bambu juga bisa, tapi kan memang kalau yang agak bulat gitu bentuk badan itu agak susah kita melipatnya. Jadi itu biasanya agak besar, tapi udah canggih kok sekarang. Semua bisa melipat bambu itu dengan baik, tapi kita membuatnya dengan fiber gitu. Itu kenapa? Karena lebih enteng. Dan mereka punya bahan dari mereka itu istilahnya ripstop namanya. Itu yang zero wind. Jadi kalau ditiup tuh nggak nembus. Sebetulnya biasanya buat bahan-bahan kalau bikin ransel, yang anti air segala macam itu. Mereka ada yang tipisnya. Nah itu memang jadi lebih cepat terbang lagi kan, karena kan dia nggak nembus angin. Jadi begitu kena angin langsung belendung gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang juga sudah mulai membuat kreasi itu, yang memang memakai bahannya fiber sama ripstop. Oke. Menurut pandangan Ibu, perkembangan pengrajin layangan kreasi di Indonesia itu seperti apa? Perkembangannya dari awal sampai sekarang? Luar biasa sebetulnya sekarang. Karena kalau kita lihat misalnya musim layangan, kalau dulu kan kita layangan lihatnya, oh pasti layangan adu. Gitu. Sekarang kan enggak. Pada musim layangan yang namanya layangan kreasi 2 dimensi itu lihat aja anak-anak main. Dan itu sudah banyak pengrajinnya. Terutama memang di pesisir. Karena kan dekat pantai, jadi di sana, jadi gampang terbang. Jadi pesisir kita lah semuanya pasti ada layangannya. Boleh dong Bu cerita pengalaman yang pernah Ibu alami ketika melihat kreasi layangan atau penyelenggaraan event di internasional gitu. Jadi kayaknya pengen bikin kayak gitu deh atau gimana gitu. Kita selalu gini, justru kita biasanya membuat kreasi yang, jadi kalau kita ke festival luar negeri, oh mereka buat layangannya gini.
oh kita buat ini yang nggak ada. Komodo mereka nggak punya. Iya. Gitu ya. Gitu. Emang komodo cuma di kita doang ya kan? Iya, agak. Tapi kita juga buat ikan dan sebagainya. Jadi ada juga, kan kita ada museum layangan di sini. Di mana? Di Lebak Bulus. Jadi kalau emang bisa lihat juga menarik karena ada macam-macam layangan di sana. Gitu. Jadi ibu taruh layangan ibu di situ nggak di museum? Ada beberapa layangan kita yang di sana, tapi memang koleksinya lebih kepada layangan-layangan tradisional ada, kreasi ada, tapi juga membuat layangan si museum layangan. Oh gitu, juga ada workshop layangan supaya dia juga dia memproduksi layangan juga gitu. Oke. Event terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia itu event apa, Bu? Terkait layangan kreasi. Tavisa Games. Tavisa. Kayaknya sebelum Tavisa sebetulnya kita juga sudah membuat festival yang cukup besar yang saya bilang bahwa kita keliling sampai tempat. Jadi itu event itu dibuat karena kita berusaha kerjasama dari Jogja. Waktu itu yang paling besar memang 6 tempat adalah Jakarta, Lampung, terus Pangandaran, Jogja, Kebumen, Bromo, Bali. Yang keliling tadi Ibu cerita itu ya? Ya, bayangin 7 tempat. Jadi kita kelilingnya 7 tempat terakhir di Bali. Gitu. Itu event paling besar. Dan itu, ini kan baru kemarin di launch di Facebook, seluruh peserta dan seluruh dunia merasa bahwa luar biasa festival itu. Karena mereka naik kapal, mereka naik bus, semua transportasi dicobain. Ya, naik pesawat, gitu kan. Jadi memang luar biasa. Nah, kalau di luar, memang festival di Prancis, itu yang saya bilang sampai 40 negara itu yang terbesar. Karena kita dikasih tempat Indonesia. Jadi semua negara punya tempatnya untuk pameran layangannya. Jadi kita bisa melihat semua display layangan tradisional atau layangan modernnya semua negara. Gitu. Dan kita juga diminta untuk membuat workshop karena memang lapangannya besar dan itu dibuat tiap 2 tahun sekali untuk bisa supaya orang melihatnya. Ada satu lagi di Prancis juga sebetulnya, dia tiap tahun. Itu termasuk penontonnya yang cukup besar karena itu seminggu juga. Jadi biasanya kita dari hari Sabtu sampai hari Minggu depannya. Itu mungkin hampir sekitar 1 jutaan, maksudnya pengunjungnya ya. Tiap hari itu bisa sekitar 100.000 orang. Yang itu pemasukannya itu mereka tiket masuknya mereka gratis. Oh, gratis. Ya, mereka gratis. Tapi kan kita jualan layangan. Jadi sebetulnya perputaran penjualan layangan lumayan. Lumayan ya. Ada kenang-kenangan nggak, Bu, dari penyelenggaraan event yang udah pernah gitu? Ya, yang pasti kita pernah dapat muri karena kita bikin layangan terbanyak. Jadi kita istilahnya train ya, gitu. Jadi murinya itu kita dapat untuk 746 buah. 700 itu dibikin sama satu orang? Atau sebanyak jumlahnya sama? Oh, oke. Tim cuma 3 orang. Itu tadinya 1.000. Terus putus di atas. Jadi pas itu dihitung itu tinggal 746. Gitu. Banyak banget berarti yang putusnya ya. Nah, itu tahun 2003. Gitu. Jadi kita pernah mendapatkan muri. Wow, keren. Untuk layangan yang terpanjang istilahnya. Nah, pada saat Tavisa Games, kita mendapatkan Guinness Book of Record. Wah, itu kayaknya ada kenangan. Daun. Oh, si layangan daun yang dapat Guinness Record. Ya, jadi orang Muna itu kita datangkan, dia bikin layangan daun ukurannya 4
kali 5 meter. Lumayan lah, gede banget itu. Ya, nah kan gini, yang stres, biar agak dramatis. Tegangnya tuh gini. Jadi waktu kita orang Guinness Book-nya datang, lihat, wah, gitu. Karena mereka rupanya mau akhirnya karena kita pakai daun kan. Oh, beda gitu. ya. Kita terbangkan gitu. Jadi semua udah siap-siap nih. Yang luar negeri juga kan ngeliatin. Terbang kan. Jadi begitu terbang semua tepuk tangan. Wah gitu. Wah, deg-deger itu pasti. Nah ternyata terus orangnya bilang, oh ya kita tunggu 15 menit ya. Wah gitu kan. Dan bukan di pantai soalnya. Jadi aduh. Itu yang di ini rasanya lama sekali. Untungnya anginnya bagus, tapi di menit ke-10 tiba-tiba dia mau turun karena anginnya kurang. Jadi dibawa lari. Anginnya ada lagi. Akhirnya dia terbang selama setengah jam. Gitu. Itu kebayang Alhamdulillah kita Guinness Book of Record. Jadi, aduh, tadinya semua udah seneng, terus dia bilang tunggu 15 menit. Ya, kok tadi dia nggak ngomong terbangnya harus 15 menit, jadi tambah stres. Ini dia. Wow. Rekornya. Jadi kita juga bangga dan kita juga kasih sama si orang Muna itu gitu untuk bahwa ini adalah satu pembuatnya tahun lalu meninggal dunia, tapi yang lainnya masih ada. Jadi bangga deh pokoknya. Ya, keren banget. Jadi orang Indonesia dengan layangannya apapun. Sekarang ini memang Bali menjadi pusat perhatian seluruh pelayang dunia. Oke. Keren banget ya teman-teman Outriders. Aduh nggak sabar nih aku mau liburan ke pantai sambil lihat layangan warna-warni menghiasi angkasa deh. Aku jadi liburan karena di rumah aja, Bu. Ya. Jadi tetap pakai masker kan? Perasaan Ibu saat nerbangin layangan bisa diceritain nggak? Soalnya aku aja ngelihat layangan tuh yang terbang cantik-cantik di langit biru tuh seneng, apalagi yang nerbangin coba. Jadi gini, waktu pertama kali saya ke Perancis, itu kan jalan sendirian. Sendiri, terbang sendiri, bawa barang banyak gitu kan. Di sana dijemput, jadi semua ngeliatin gini. Ini nerbangin layangan apa ya? Ensemble sendiri gitu kan. Udah. Terus nerbangin. Yang menarik waktu yang ke Itali. Jadi saya pergi sendiri, terus dijemput di tempat kereta karena kita harus naik kereta lagi, jadi naik kereta sendiri. Pokoknya lu kesini naik kereta, turun gitu. Kok nggak ada orang ya? Gitu. Udah orangnya gede-gede kan, mereka kan nawarin, bawa barangnya banyak. Saya takut dia aja. Taunya panitianya datang, udah. Terus begitu pulang juga gitu. Karena pada masa itu pemerintah tuh masih belum memperhatikan gitu. Jadi kita pergi. Jadi begitu pulang naik kereta gitu, pindah ke taksi, naik pesawat, bawa layangan gitu. Sampai mikir ini cita-cita saya apa sih ya gitu. Repot amat deh. Kerjaan. Di sini dibilang wah Indonesia gitu. Sampai Indonesia boro-boro orang kenal gitu. Tapi mungkin itulah yang membuat kita bangga karena begitu kita di luar orang kita lebih dihargai. Jangan salah, saya pernah pameran di UC Berkeley, bayangin. Wow. University of Berkeley, San Francisco. Jadi mereka berpikir kita tinggal di rumah konjen, terus pagi-pagi dijemput. Oh ya udah dijemput gitu. Oh ya udah kita keluar. Kita pikir apa? Begitu keluar yang jemput limosin. Waduh, dia pikir nih profesor doktor layang-layang dari Indonesia kali gitu kan. Tapi kita kan gini, wah. Tahu ya. Iya, berarti kan mereka betul-betul menghargai bahwa ini adalah orang-orang yang memang bergelut di bidang itu. Gitu. Kita pameran di sana itu 2 hari kita di sana gitu. Tapi, nah itu
saya lupa tahunnya itu lagi yang perpecahan Timur-Timur. Jadi banyak yang nanya ya, di sana kan itu universitas mahasiswanya. Tapi kita ngobrol aja bahwa ya mudah-mudahan layangan bisa mempersatukan semuanya. Dan menariknya, kayak kalau di Perancis itu, kita tuh nggak ada urusan dengan, karena kita sebelahnya kita Israel, kan, gitu, India, Israel, gitu. Jadi tidak ada batasan. Kita main layangan, kita main sama-sama, kita ngobrol soal bagaimana ya matematikanya, bagaimana bisa terbang, bagaimana soal formasi warna, karena ini kan karya kan gitu. Tapi tidak ada batasan. Oke. Oh ya, Ibu, kalau ada teman-teman Ultrades yang mau belajar dan pengen nambah ilmu tentang layangan kreasi, apa Ibu ada workshop atau galeri? Bisa diinformasikan ke teman-teman Ultrades? Ada, memang di Sawangan, tapi sebetulnya bisa juga di museum, layang-layang juga ada. Jadi maksudnya di Jakarta tuh, terus di Bekasi juga ada. Tapi kalau kita ada di Sawangan, di Kompleks Arko, Pengasinan. Jadi kalau mau bikin layangan, mari silahkanlah. Berbondong-bondong ya. Ya. Oke deh. Jadi teman-teman Ultrades, kalau ini salah satu olahraga tradisional yang udah bisa merambah ke tingkat internasional, ya ini layangan kreasi, terus bisa bersaing dengan pengrajin layangan di dunia. Keren banget nggak sih? Wah, salut deh buat Ibu, Bu. Itu layangan yang di belakangnya. Aku minta ya. Bukan dipajang di kamar. Karena kalau kita pergi keluar kan kita bikin, dan ini kan dari kertas. Layangan sebetulnya kita pajangin, lalu kita kasih caption biar semua orang tahu layangan Indonesia itu ada apa. Ini aja. Dulu waktu zamanku kecil dibilangnya layangan kuong-kuong karena pas terbang kan dia biong gitu. Sebetulnya di Betawi namanya koang-koangan. Iya, layangan. Biong gitu kan. Ya, betul. Sip. Prestasi yang luar biasa ini diperoleh karena kerja kerasnya Bu Sari dan teman-teman, keuletan, dan pastinya keinginan yang kuat untuk mempertahankan budaya dan tradisi Indonesia. Setuju, Ibu pasti. Ini harus jadi inspirasi juga buat Ultraders, karena semuanya dilakukan harus ikhlas, sabar, dan tentunya harus tetap semangat seperti Bu Sari. Harus. Baik, ini seru banget Ibu ngocehnya, ngoceh bareng Ibu Sari, pengrajin dan atlet, itu nggak atlet. Karena nggak ada, kalau atlet layangan kreasi nggak ada batasan usia ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Ibu udah mau ngoceh bareng KPOT. Semoga bisa menjadi inspirasi kaum muda, kaum milenial yang udah cuek nih sama permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kalau mau tetap kreatif dengan jari-jarinya dan mengisi waktu supaya bermanfaat dan membuahkan hasil yang banyak, coba mulai di rumah untuk bikin layangan. Ya, mungkin desainnya dulu kali ya Bu, gitu. Ya, betul. Atau terus nanti bikin kerangka-kerangkanya dulu, terus dicoba-coba di atas rumah, di genteng. Bisa terbang apa enggak gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Sari, sekali lagi ya. Terus untuk seluruh teman-teman Ultraders yang setia nih nontonin ngoceh, ngobrolin cerita hidupnya KPOT Official. Pokoknya pantengin terus tiap minggu di YouTube channelnya KPOT Official. Bakal ngoceh bareng penggiat, pengrajin, dan penggerak permainan rakyat dan olahraga tradisional. Minggu depan mau siapa lagi? Mau cabang olahraga apa? Mau permainan rakyat apa? Boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam KPOT. Mau Bu salam KPOT? Lestari budayaku, bugar bangsaku. Sampai jumpa. Dadah. Ibu terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih banyak.